got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold that, still got. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Prasetyo. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Angkatan 23. Saya memiliki NIM ataupun Stanbook B1B1 23062. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk tugas mata kuliah hukum bisnis. Tugasnya yaitu yang pertama, mengapa penting memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis. Memahami hukum perusahaan penting dalam dunia bisnis karena itu membantu perusahaan untuk beroperasi secara legal dan etis. Hukum perusahaan menetapkan kerangka kerja untuk transaksi bisnis, perlindungan hak-hak dan karyawan, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, dan masih banyak lagi. Tanpa pemahaman baik tentang hukum perusahaan, perusahaan bisa terjerat dalam masalah hukum, kehilangan reputasi, atau bahkan terancam dengan sanksi hukum yang serius. Kemudian yang kedua yaitu definisi perseroan. Perseroan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh hukum. Entitas ini memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang berarti bahwa perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari individu yang mendirikannya. Nah, perseroan biasanya didirikan untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu dan memiliki struktur manajemen yang jelas, termasuk dewan direksi, manajemen eksekutif, dan pemegang saham. Kemudian soal yang ketiga yaitu unsur-unsur perusahaan. Nah, unsur-unsur perusahaan penting dalam suatu perusahaan karena satu, pemilik atau pemegang saham, individu atau entitas yang memiliki kepemilikan atau saham dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengelolaan sehari-hari perusahaan. Kemudian yang ketiga ada karyawan. Karyawan adalah individu yang bekerja untuk perusahaan untuk menjalankan operasi yang mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada modal. Modal ini adalah sumber daya finansial yang digunakan untuk memulai dan menjalankan operasi perusahaan. Kemudian yang kelima ada produk atau layanan, barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan atau pasar. Kemudian yang keenam yaitu struktur hukum, di mana struktur hukum adalah kerangka hukum yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pihak lain terkait hukum perusahaan. Kemudian kita membahas lagi soal yang keempat, yaitu perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, perbedaannya itu yang pertama, badan usaha berbadan hukum itu memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berdiri, badan usaha tersebut dianggap sebagai entitas hukum yang independen dan memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha ini tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti badan usaha tersebut tidak dianggap sebagai entitas hukum yang independen dan biasanya bisnis tersebut dianggap sebagai perpanjangan dari pemiliknya. Nah, kemudian soal yang berikutnya itu saya menjelaskan secara sedikit tentang definisi BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara, adalah entitas bisnis yang kepemilikannya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah dalam suatu negara. BUMN beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dan keuangan. Mereka bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi negara dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. BUMN biasanya diatur oleh undang-undang dan dimiliki struktur manajemen yang terdiri dari dewan direksi dan direksi eksekutif yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu contoh daripada badan usaha berbadan hukum dan juga contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Contoh yang pertama yaitu badan usaha berbadan hukum itu, contohnya itu badan usaha termasuk perusahaan terbatas atau PT, perseorangan terbatas, CV, dan juga koperasi. Sedangkan contoh daripada badan usaha tidak berbadan hukum yaitu badan usaha yang termasuk usahanya itu perorangan dan persekutuannya sederhana. Mungkin sekian video dari saya, video penjelasan secara singkat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selamat sampai jumpa kembali.